Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soni-Soniha. Ayo, sudah sholat duha apa belum? Sebelum pembelajaran dimulai dengan sholat duha dan murojaah dulu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Bagian pembelajaran 4. Silahkan dibuka bukunya, halaman 167. Ayo berdoa. Jangan lupa kita setiap hari harus berdoa dengan cara bersyukur kepada Allah. Nah, seperti ini kita baca bersama-sama ya. Jajanan makanan merupakan hal yang sangat anak-anak sukai. Membeli jajanan sembarangan dapat membuat perut kalian menjadi sakit. Memilih jajanan yang sehat harus kalian lakukan agar terhindar dari penyakit. Dan tak lupa juga berdoalah sebelum dan sesudah makan jajanan. Nah, jadi kita harus pandai memilih jajanan. Tidak semua makanan atau jajanan bisa kita konsumsi. Jadi harus makanan yang bersih, higienis ya. Jadi harus dipilih, jangan sembarangan kalau membeli jajan. Selanjutnya halaman 168. Ayo dibuka, kita baca bersama-sama ya. Di situ ada teks tentang makanan sehat. Judulnya Jalan yang Bersih. Dito dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Dito ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Dito ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, kalian pasti juga bisa memilih ya antara jalan yang kotor dan jalan yang bersih itu lebih enak mana kalau dipandang. Ya pasti enak yang jalan yang bersih. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya memahami hak dan kewajiban di jalan umum, halaman 170. Kita wajib bersyukur karena memiliki jalan yang bersih dan bagus. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita memiliki kewajiban menjaga jalan-jalan itu agar terawat dan tetap bersih. Nah, di situ halaman 170 ada kolom tentang kewajiban dan hak kita di jalan umum. Mari kita isi bersama. Kewajiban kita di jalan umum apa? Yang nomor 1, mentaati peraturan lalu lintas. Jadi kalau kita berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau ada rambu-rambu lalu lintas harus kita taati. Yang kedua, menghormati pengguna jalan yang lain. Nah, kita tidak boleh seenaknya sendiri ya di jalan. Kita di jalan itu umum, punya orang banyak. Jadi kita harus menghormati pengguna jalan yang lain. Kewajiban yang nomor 3 yaitu menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan yang lain. Ini juga misalkan kita naik motor tidak boleh kebut-kebutan. Itu bisa kalau kita terjadi apa-apa pasti merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi kita harus berhati-hati menjaga keselamatan diri. Yang keempat, menjaga kebersihan jalan. Nah, ini biasanya siapa yang membuang sampah di jalan? Itu tidak boleh ya. Kewajiban kita terhadap jalan umum yaitu menjaga kebersihannya. Kalau misalkan kita lagi makan di samping jalan, setelah makan carilah tong sampah di sekitar situ ya, tidak boleh dibuang sembarangan.
Yang kelima, membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara. Nah, itu salah satu mematuhi peraturan lalu lintas ya. Membawa SIM, membawa STNK. Nah, itu. Sekarang hak kita di jalan umum. Apa saja? Kita mendapatkan apa saja di jalan umum? Yang pertama, hak dihormati ketika berkendara, dihormati oleh pengguna jalan yang lain ya. Yang nomor dua, mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan yang lain, yaitu sama tadi, artinya menjaga keselamatan sesama pengguna jalan. Yang ketiga, hak berjalan di trotoar. Ya, ini alhamdulillah sekarang di Bojonegoro sudah ada ini ya, hak berjalan di trotoar. Trotoarnya sudah diperbaiki, jadi kita bisa berjalan di trotoar dengan nyaman. Yang keempat, hak mendapatkan kenyamanan dalam berkendara. Dan yang kelima, hak menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Nah, itu tadi adalah kewajiban dan hak kita di jalan umum ya. Ayo berlatih, halaman 171. Nah, itu dikasih tanda. Berilah tanda centang jika menyatakan makanan sehat. Berilah tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. Oke, bisa diisi sendiri atau bisa melihat pada videonya Ustadzah ya. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat, berarti silang. Makanan tertutup rapat, ya, jadi tidak ada debunya ya, tidak dihinggapi lalat, berarti centang. Makanan bersih, centang. Makanan dibungkus koran, silang. Makanan terlalu manis juga silang, tidak boleh ya terlalu manis. Makanan terbuka, silang, nanti dihinggapi lalat, terkena debu, jadi silang, tidak boleh. Makanan masih segar, centang. Makanan sudah basi, silang. Makanan dibungkus dengan plastik berwarna, silang, tidak boleh ya. Makanan yang memiliki warna mencolok juga silang, bisa diisi ya. Tugas hari ini, ayo berlatih halaman 168 sampai 169. Menemukan masalah dan memberikan saran sesuai dengan teks yang ada di atasnya. Nah, itu tadi kita sudah baca teksnya jalan yang bersih. Itu bawahnya ada soal. Halaman 169 ada 2 kolom yang berwarna biru itu. Kalian disuruh mengisi tentang masalah dan sarannya. Seperti pembelajaran 3 kemarin ya, masalah dan saran. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semangat ya sholih-sholihah belajarnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, selalu membantu orang tua, dan selalu beramal sholih. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.